Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat seorang raja yang menguasai seluruh dunia, raja yang beriman kepada Tuhannya dan raja yang bijaksana. Dia dijuluki pemilik dua tanduk atau lebih dikenal dengan Zulkarnain. Kerajaannya membentang dari timur hingga barat, karena itulah ia dijuluki pemilik dua tanduk. Menurut Ibnu Katsir, Zulkarnain hidup di masa Nabi Ibrahim, 2000 tahun sebelum masa Alexander Agung Yunani. Ibnu Katsir juga menuliskan dalam kitab Al-Bidayah wal An-Nihayah bahwa Nabi Khidir adalah menterinya dan pergi haji dengan berjalan kaki. Ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa kedatangannya, maka ia keluar dari kota Mekah untuk menyambutnya. Nabi Ibrahim juga mendoakan dan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepadanya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menuliskan kisah dari Ad-Raqi bahwa Zulkarnain melakukan tawaf dengan Nabi Ibrahim kemudian melaksanakan kurban. Ibnu Katsir lebih jauh menjelaskan, Zulkarnain adalah nama gelar atau julukan seorang panglima, penakluk sekaligus raja saleh. Karena kesalehannya, dia selalu mengajak manusia untuk menyembah Allah. Namun mereka ingkar, malah memukul tanduknya kornun, yaitu rambut kepala yang diikat sebelah kanan, hingga ia mati. Lalu Allah menghidupkannya kembali dan ia pun kembali berdakwah. Tetapi sekali lagi tanduknya yang kiri dipukul sehingga ia mati lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya kembali dan menjulukinya Zulkarnain, pemilik dua tanduk, serta memberinya kekuasaan. Mufassir Muslim Ibnu Jarir At-Tabari juga mengisahkannya dalam kitab tafsir At-Tabari. Dikatakan, Iskandar Zulkarnain adalah seorang laki-laki yang berasal dari Romawi. Dia anak tunggal seorang yang paling miskin di antara penduduk kota. Namun, dalam pergaulan sehari-hari, dia hidup dalam lingkungan kerajaan, bergaul dengan para perwira dan berkawan dengan wanita-wanita yang baik dan berbudi serta berakhlak mulia. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Qur'annya yang populer, Tafsir Al-Qurtubi, menceritakan sejak masih kecil dan masa pertumbuhannya, Iskandar berakhlak mulia. Setelah mencapai usia akil balik, Iskandar menjadi seorang hamba yang saleh, sehingga Allah berfirman, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya aku mengutusmu kepada umat-umat di bumi. Mereka adalah umat yang berbeda-beda bahasanya, dan mereka adalah umat yang berada di segala penjuru bumi. Mereka terbagi dalam beberapa golongan." Mendapat amanah tersebut, Zulkarnain lalu berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menugaskanku melakukan sesuatu hal yang aku tidak kuasa melakukannya, kecuali Engkau sendiri. Maka beritahukan kepadaku tentang umat-umat itu, dengan kekuatan apa aku bisa melawan mereka, dengan kesabaran apa aku bisa menahan mereka, dan dengan bahasa apa aku harus bicara dengan mereka. Bagaimana pula aku bisa memahami bahasa mereka, sedangkan aku tidak mempunyai kemampuan." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku membebanimu sesuatu yang kamu mampu melakukannya. Aku akan melapangkan pendengaranmu dan dadamu hingga kamu bisa mendengar dan memperhatikan segala sesuatu. Memudahkan pemahamanmu sehingga kamu bisa memahami segala sesuatu. Memudahkan lidahmu hingga kamu bisa berbicara tentang sesuatu. Membukakan penglihatanmu sehingga kamu bisa melihat segala sesuatu. Melipat gandakan kekuatanmu hingga tak terkalahkan oleh sesuatu apapun. Menyingsingkan lenganmu hingga tidak ada satupun yang berani menyerangmu. Menguatkan hatimu hingga kamu tidak takut pada apapun. Menguatkan kedua tanganmu hingga kamu bisa menguasai segala sesuatu. Menguatkan pijakanmu hingga kamu bisa mengatasi segala sesuatu. Memberimu kemuliaan hingga tidak ada apapun yang menakutimu. Menundukkan untukmu cahaya dan kegelapan dan menjadikan salah satu tentaramu. Cahaya itu akan menjadi petunjuk di depanmu dan kegelapan itu akan berkeliling di belakangmu." Suatu ketika Zulkarnain sedang melakukan perjalanan ke arah barat, Maroko. Ia melihat matahari terbenam di dalam laut yang memiliki lumpur berwarna hitam. Ia melihat sekelompok umat yang tidak memiliki agama, sehingga ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh untuk menghukum atau mengajarkan agama kepada umat ini. Di situ, ia bertemu dengan bangsa yang senantiasa berbuat kerusakan dan kejahatan, bukan saja merusak permukaan bumi dan mengacaukannya, tetapi juga sudah menjadi tabiat mereka suka membunuh orang-orang yang tidak bersalah sekalipun. Bahkan mereka tidak beragama. Kisah ini tertera dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, ayat 83-88 yang artinya, "Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberinya kekuasaan kepadanya di muka bumi. Maka dia pun menempuh suatu jalan hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, 'Hai Zulkarnain, kamu boleh menghukum atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka.' Berkata Zulkarnain, 'Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya.
Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya yang mudah dari perintah-perintah kami. Pada perjalanan berikutnya ke arah timur, India, Zulkarnain menemukan umat lain yang sangat teramat miskin. Saking miskinnya mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dengan tempat untuk berteduh dari sinar matahari. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menceritakan suatu ketika Iskandar Zulkarnain mendatangi suatu kaum yang tidak memiliki harta benda apapun yang bisa dinikmati. Lalu ia mengirim surat kepada raja mereka dan berpesan agar raja bersedia membalas suratnya. Namun raja itu menolak permintaan Zulkarnain, malah sebaliknya ia berkata, jika Zulkarnain merasa ada kepentingan dengannya, sebaiknya dialah yang datang menemuinya. Maka Zulkarnain pun pergi menemuinya. Aku telah mengirim surat kepadamu dan meminta datang kepadaku, tetapi kamu menolak, maka aku datang kepadamu, kata Zulkarnain setelah sampai di istana raja. Sang raja pun berkata, seandainya aku membutuhkanmu, aku pasti akan datang kepadamu. Sebagaimana jika aku melihatmu berada dalam suatu keadaan yang tidak pernah dialami oleh siapapun, tanya Zulkarnain. Apa itu? Sang raja balik bertanya, kalian tidak memiliki harta di dunia apapun, kenapa kalian tidak memiliki emas dan perak hingga kalian bisa menikmatinya, balas Zulkarnain. Tetapi kami membenci dua hal tersebut, karena seorang tidak mendapat apapun dari emas dan perak itu, kecuali hanya menginginkan lebih dari itu, jawab raja itu dengan tangkas. Zulkarnain melanjutkan pertanyaannya, apa maksud kalian menggali kuburan, lalu setelah itu kalian menjaganya, membersihkannya, dan sembahyang di sana? Raja itu kembali menjawab, kami ingin, jika kami memandang kuburan itu dan mengharap dunia, kuburan-kuburan itu akan menghalangi kami dari harapan itu. Zulkarnain bertanya lagi, aku melihat kalian tidak memiliki makanan kecuali sayur-sayuran. Kenapa kalian tidak memiliki hewan ternak? Sehingga kalian dapat memerah susunya, menungganginya, dan menikmatinya. Mereka menjawab, kami tidak suka menjadikan perut kami sebagai kuburan bagi binatang itu, dan kami melihat di dalam tumbuh-tumbuhan itu faedah yang besar. Cukuplah anak Adam memiliki kehidupan yang rendah karena makanan, dan makanan apa saja yang melewati rahang bawah kami, rasanya sama saja seperti makanan yang pernah kami makan sebelumnya. Setelahnya, Zulkarnain meninggalkan raja itu dengan kagum dan menjadikan penjelasannya sebagai sebuah nasihat yang berharga. Kisah ini tertera dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 89 yang artinya, kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Menurut sebuah kitab, Zulkarnain pernah mencari Ain al-Hayat atau air kehidupan yang didampingi oleh malaikat Israfil dan Nabi Khidir. Kisah ini diriwayatkan oleh At-Salabi dari Ali pada saat Raja Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi berjalan di atas bumi menuju ke tepi bumi. Allah mewakilkan seorang malaikat yang bernama Israfil untuk mendampingi Raja Zulkarnain. Di tengah perjalanan, mereka berbincang-bincang. Raja Zulkarnain berkata kepada malaikat Israfil, wahai malaikat Israfil, ceritakan kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit. Malaikat Israfil berkata, ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, dan ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Kemudian Zulkarnain berkata, alangkah senangnya seandainya aku hidup bertahun-tahun dalam beribadah kepada Allah. Lalu malaikat Israfil berkata, sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air bumi, namanya Ain al-Hayat, yang berarti sumber air kehidupan. Maka barang siapa yang meminum seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia memohon kepada Allah supaya dirinya dimatikan. Kemudian Zulkarnain bertanya kepada malaikat Israfil, apakah kau tahu tempat Ain al-Hayat itu? Malaikat Israfil menjawab bahwa sesungguhnya Ain al-Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah raja mendengar keterangan dari malaikat Israfil tentang Ain al-Hayat, maka raja segera mengumpulkan alim ulama pada zaman itu. Dan raja bertanya kepada mereka tentang Ain al-Hayat itu, tetapi mereka menjawab, kita tidak tahu kabarnya, tetapi seorang yang alim di antara mereka menjawab, sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam. Dia berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ain al-Hayat itu di bumi yang gelap. Di manakah tempat bumi gelap itu? Tanya raja. Seorang yang alim menjawab, di tempat keluarnya matahari. Kemudian raja bersiap-siap untuk mendatangi tempat itu. Lalu raja bertanya kepada sahabatnya, kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap? Para sahabat menjawab, kuda betina yang perawan. Kemudian raja mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang perawan. Lalu raja memilih di antara tentaranya sebanyak 6.000 orang, dipilih yang cendekiawan dan ahli mencambuk. Di antara mereka adalah Nabi Khidir, bahkan ia menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian berjalanlah mereka dan Nabi Khidir berjalan di depan pasukannya. Dalam perjalanan mereka menjumpai tempat keluarnya matahari itu tepat pada arah kiblat.
Kemudian mereka tidak berhenti menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun, sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu, dan ternyata gelapnya itu memancar seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian seorang yang sangat cendekiawan dan para pasukannya mencegah raja masuk ke tempat gelap itu dan berkata kepada raja, "Wahai raja, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk tempat yang gelap ini, karena tempat yang gelap ini berbahaya." Lalu raja berkata, "Kita harus memasukinya, tidak boleh tidak." Mereka semua membiarkan raja yang hendak masuk. Kemudian raja berkata kepada pasukannya, "Diamlah, tunggulah kalian di tempat ini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang pada kalian dalam waktu 12 tahun, maka kedatanganku dan penungguan kalian termasuk baik. Dan jika aku tidak datang sampai 12 tahun, maka pulanglah kembali ke negeri kalian." Kemudian raja bertanya kepada malaikat Israfil, "Apakah kita melewati tempat yang gelap ini? Apakah kita dapat melihati kawan-kawan kita?" "Tidak bisa kelihatan," jawab malaikat Israfil. "Akan tetapi, aku memberimu sebuah mutiara. Jika mutiara itu ke atas bumi, maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras. Dengan demikian, maka kawan-kawan kalian yang tersesat dapat kembali kepada kalian." Kemudian Raja Zulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu bersama sekelompok pasukannya. Mereka berjalan di tempat yang gelap itu selama 18 hari, tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam dan siang, tidak pernah melihat burung dan binatang liar, dan Raja berjalan dengan didampingi oleh Nabi Khidir. Di saat mereka berjalan, maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Khidir bahwa sesungguhnya Ain Al-Hayyan itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ain Al-Hayyan itu aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Khidir menerima wahyu tersebut, kemudian ia berkata kepada raja dan para sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing, jangan kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku dapat kembali kepada kalian." Kemudian ia berjalan menuju sebelah kanan jurang, maka didapatilah olehnya sebuah Ain Al-Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Khidir turun dari kudanya dan langsung melepas pakaian dan turun ke Ain Al-Hayat tersebut. Lalu ia mandi dan minum sumber air kehidupan tersebut, maka ia merasakan airnya lebih manis daripada madu. Setelah ia mandi dan minum di Ain Al-Hayat tersebut, kemudian ia keluar dari tempat itu lalu menemui Raja Zulkarnain. Sedangkan raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada Khidir tentang penemuan dan mandi di sumber air tersebut. Menurut riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabih, dia berkata bahwa Nabi Khidir adalah anak dari bibi Raja Zulkarnain, dan Raja Zulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari. Tiba-tiba tampak sinar seperti kilat dan sinar itu terlihat olehnya. Sinar itu berasal dari bumi yang berpasir merah dan terdengar oleh raja suara gemericik di bawah kaki kuda. Kemudian raja bertanya kepada malaikat Rafail. Lalu malaikat itu menjawab, "Gemericik ini adalah suara benda. Apabila seorang mengambilnya, niscaya ia akan menyesal, dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia juga akan menyesal." Kemudian setelah mereka keluar dari tempat gelap itu, di antara pasukan ada yang membawa benda itu, tetapi hanya sedikit saja. Dan ternyata benda tersebut adalah batu permata, yakut yang berwarna merah dan zamrud yang berwarna hijau. Maka pasukan yang mengambil benda itu menyesal karena mereka hanya mengambil sedikit. Demikian pula dengan pasukan yang tidak mengambilnya, mereka juga menyesal. Zulkarnain tidak sendirian dalam melakukan tugasnya sebagai seorang raja. Dia juga didampingi Nabi Khidir, seorang penasihat yang baik dan bijaksana. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Khidir agar Nabi Khidir mengajarkan kepada Zulkarnain. Wahab bin Munabah dalam kitabnya At-Tijan mengisahkan pada suatu ketika Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Zulkarnain, "Wahai tuanku, engkau membawa suatu amanat, seandainya diberikan kepada langit, langit itu akan runtuh. Jika diberikan kepada gunung, maka gunung itu akan roboh. Dan jika diberikan kepada bumi, maka bumi itu akan terbelah. Engkau akan melihat suatu kaum yang menyembah sesama manusia dan mereka adalah musuh-musuh Allah, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Allah adalah penuntut, tidak akan terkelabui oleh orang-orang yang melarikan diri dan tidak akan dikalahkan oleh orang yang menang." Kemudian Zulkarnain melakukan perjalanan kembali hingga ia sampai di daerah pegunungan. Di antara dua gunung ia menemukan suatu kaum yang tidak ia mengerti bahasanya. Umat tersebut meminta tolong kepada Zulkarnain untuk membuat pembatas untuk menghalau dua kelompok umat perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Mereka juga menjanjikan akan memberikan bayaran kepada Zulkarnain jika telah selesai pembuatan dinding pembatas tersebut. Akan tetapi Zulkarnain menolak diberikan bayaran oleh mereka. Pada akhirnya Zulkarnain memberikan syarat kepada mereka untuk membantu Zulkarnain dan pasukannya dalam membangun dinding pembatas tersebut. Dikisahkan, Zulkarnain berhasil membangun dinding berupa potongan-potongan besi yang disusun sama rata dengan kedua gunung. Kemudian dituangkan tembaga panas di tumpukan besi tersebut. Kemudian ia pun mengatakan kepada kedua umat itu bahwa kaum perusak itu tidak akan bisa mendaki atau melubanginya sampai waktu yang dijanjikan oleh Allah akan berlubang dan runtuh. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari celah tersebut seperti air bah.
Kisah ini tertera dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 92 hingga 98, yang artinya, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai di antara kedua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraannya. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi." Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, "Tiuplah api itu." Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu." Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Kisah tentang Raja Zulkarnain ini melegenda hingga saat ini. Bahkan beberapa peneliti mencoba menemukan air abadi dan tembok Ya'juj Ma'juj. Wallahu alam. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video seperti ini, silakan klik share, like, dan subscribe untuk mendapat informasi serta hiburan lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.